Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat bersama dan menghadirkan diri dalam majlis ilmu pada pagi ini yang akan membahas salah satu nama Allah, Al-Asma'ul Husna, yaitu nama Allah Al-Wadud. Al-Wadud. Kalau kita rakyat Malaysia, pernah benci dengan nama ini. Satu orang Amerika yang datang ke Malaysia, namanya Aminah Wadud. Aminah Wadud. Dia Muslimah, tapi dia membawa ajaran yang bercanggah dengan ajaran Islam. Pernah datang lebih kurang 10 tahun yang lalu ke Malaysia, membawa ajaran kononnya wanita boleh menjadi imam dalam salat berjamaah, yang makmumnya laki-laki. Namanya Aminah Wadud. Dr. Aminah Wadud. Kalau kita pernah benci kepada manusia tersebut, itu wajar. Karena dia coba bawa ajaran songsang. Sebagaimana kebencian kita pada hari ini terhadap ajaran Si Hol yang mendakwa Nabi Muhammad itu adalah Allah. Allah itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dituduh insan yang tidak punya kemaluan. Itu ajaran yang muncul baru-baru ini di Malaysia. Dan karena takut ditangkap, katanya dia sudah lari ke New Zealand. Wallahu a'lam. Kalau benci semua perkara tersebut, ajaran-ajaran sesat, walaupun orang yang membawa ajaran itu bernama Aminah Wadud, itu wajar dan mesti benci. Tetapi berbeza dengan apa yang kita pelajari pagi ini insya-Allah. Al-Wadud sebagai salah satu nama Allah. Nama ini tidak begitu familiar di kalangan masyarakat Islam Nusantara. Kecuali orang yang belajar.
Padahal memahami nama Allah Al-Wadud ini, yang artinya yang Maha Pengasih, sangat mustahab. Coba perhatikan lebih kurang 50 minit berikut tentang nama Allah Al-Wadud. Terdapat dalam Al-Quranul Karim nama Allah Al-Wadud. Antara lain firman Allah di dalam surat Hud ayat 90. Surat Hud ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebut tentang namanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud. Minta ampunlah kamu sekalian kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengasih, Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Rahim, Maha Penyayang. Wadud, Maha Pengasih. Juga disebut oleh Allah pada ayat yang lain, surat Al-Buruj ayat 14. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dia, yakni Allah, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi sekarang kita tahu nama Allah Al-Wadud ini salah satu nama Allah. Jangan ragu. Sebab ia tertera dalam Al-Quran. Semua yang ada dalam Quran adalah benar belaka. Itu sebabnya jangan gunakan istilah, nenek moyang kami dulu, ustaz-ustaz kami dulu, tak ada cakap pun Allah itu Al-Wadud. Ini yang ustaz selalu ulang-ulang. Islam bukan agama nenek moyang. Islam bukan agama tuan guru. Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mendapat hidayah dan terhindar daripada kesesatan, ikut Quran, ikut sunnah. Insya-Allah kita akan mendapat kasih sayang Allah. Wadudnya Allah. Nanti kita akan sebut lebih jauh makna Al-Wadud. Malah Ustaz berani mengatakan, sebanyak manapun ilmu kita tentang Islam, namun ilmu tentang Islam, selok-belok agama Islam yang belum kita tahu, jauh lebih banyak daripada apa yang kita sudah tahu. Itu sebabnya golongan lansia, lanjut usia, warga emas, jangan terlalu bangga dengan ketuaannya. Jangan terlalu bangga dengan usianya. Jangan gunakan istilah, alah, umur baru setahun jagung, dah mau ajar mak yang sudah banyak makan garam. Istilah banyak makan garam, banyak ilmu, banyak pengalaman. Tak betul. Kalau umur 70 tahun, 80 tahun, memanglah makan garam lebih banyak
daripada anak muda 20 tahun makan garam, tapi ilmu belum tentu. Kalaulah ilmu itu hanya berdasarkan apa yang nenek moyang buat. No. Minta maaf. Ini bukan menyindir. Bukan. Ini kata yang Ustaz nyatakan dengan sengaja. Hakikatnya macam itu. Islam agama ilmu, bukan agama ikut-ikutan. Nah sekarang, jangan gunakan istilah nenek moyang tak pernah pun nama Allah itu Al-Wadud. Al-Quran cakap. Untuk jadi orang yang bertakwa, sehingga layak masuk syurga, sehingga lancar meniti siratal mustaqim, syaratnya takwa. Hanya orang yang bertakwa yang layak masuk syurga. Lihat ayat 133 Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uiddat lil muttaqin. Syurga disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Maryam, Allah menyebut, yang lancar dan berjaya meniti siratal mustaqim hanya orang-orang yang bertakwa. Dan mustahil untuk jadi insan yang bertakwa andai kata mereka tidak merujuk ilmu mereka, keyakinan mereka, amal mereka dengan Quran dan Sunnah. Itu sebabnya Allah sebut awal-awal Quran lagi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya, umat Islam bila dalam hidup tidak mau jadikan Quran sebagai pedoman, impossible. Mustahil dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan untuk memahami Al-Quran juga impossible kalau hanya sekedar pandai baca saja. Walaupun bagus tajwid dan tarannum apabila tidak belajar tafsir. Hakikat ini Ustaz ulang selalu supaya biar jadi motivasi. Ingin belajar. Terutama Al-Asma'ul Husna. Bukanlah minta dibeli sangat buku ini, bukan. Sebab kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Bukan hadis Nabi, tapi itu kata-kata orang yang banyak ilmu di zaman Nabi, Sayyidina Ali. Awwaluddin ma'rifatullah. Dan menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah pula, mengenal Allah hanya ada dua cara saja. Pertama, Al-Asma'ul Husna. Ini bukunya. Setahu Ustaz di Malaysia, belum ada orang yang tulis buku setebal ini tentang Al-Asma'ul Husna. 900 muka surat lebih. Dan cara kedua mengenal Allah adalah melalui tafsir ayat-ayat Allah. Ini dia. Tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Furqan. Juz Amma. Dan juz-juz yang lain. Ustaz juga sudah tulis lebih kurang 18 juzuk sudah. Semua itu dengan tujuan untuk menolong orang ramai agar kenal Allah. Melalui Al-Asma'ul Husna dan melalui ayat-ayat Allah. Antara lain ayat Quran.
Okey, kita teruskan. Masya Allah. Di tempat Ustaz sekarang ini turun hujan dengan lebat. Mudah-mudahan tidak terganggu. Sekarang kita berpindah daripada dasar dalil adanya nama Allah Al-Wadud, yang Maha Pengasih. Tapi apa makna sebenarnya Al-Wadud, Pak Ustaz? Bila kita belajar nama Allah Al-Wadud dan apa kesannya pada diri kita, bila kita tahu Allah itu punya nama Al-Wadud. Sebabnya memahami nama Allah Al-Wadud sangat mustahak. Menurut bahasa Al-Wadud adalah siyagul mubalaghah, iaitu bentuk yang menyatakan bersangat-sangat. Kalau Al-Wadud tadi Maha Pengasih, maka ia membawa makna kasih sayang Allah itu bersangat-sangatan. Allah tidak hanya bagi rezeki, sempurnakan ciptaannya terhadap orang-orang yang beriman kepadanya. Tapi Allah cipta kadang-kadang orang-orang yang kafir lebih handsome, lebih cantik daripada orang Islam. Allah beri kekayaan, kemewahan hidup. Allah bagi bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, tapi Allah juga bagi pada orang-orang kafir, padahal mereka bergelumang maksiat. Itu maknanya kasih sayang Allah bersangat-sangat. Hanya saja yang perlu kita ingat, nama Allah Al-Wadud ini terdapat di dalamnya sifat Allah, Al-Mawaddah. Al-Mawaddah maknanya kasih sayang. Sebagaimana nama Allah Al-Hayyu, di dalamnya ada sifat Allah Hayat. Sebagaimana nama Allah Al-Qadir, ada sifat di dalamnya Qudrat. Di dalam nama Allah Al-Wadud, ada sifat Mawaddah. Mawaddah maknanya kasih sayang. Hanya saja yang perlu diingat, nama Allah Al-Wadud ini kadang-kadang dengan maksud fa'il, kadang-kadang dengan maksud maf'ul. Nah, apa pula Ustaz maksudnya? Fa'il maknanya subjek. Fa'il maknanya subjek yang mengasihi. Dia, yakni Allah, mengasihi makhluknya, manusia, malaikat, jin, binatang, dan lain-lain, bersangat-sangatan kasih. Itu fa'il. Bila Al-Wadud itu dengan makna fa'il, subjek, yang mengasihi. Makna yang kedua maf'ul, yang dikasihi. Maf'ul maknanya objek yang dikasihi. Jadi Allah Al-Wadud, dia menjadi target, sasaran untuk dikasihi oleh manusia-manusia yang beriman. Betul tak? Kita kasih dan sayang Allah melebihi dari segala-galanya. Hatta daripada ibu bapa. Kita kasih sayang Allah
hatta terhadap pasangan sendiri. Kita kasih dan sayang Allah hatta terhadap anak kesayangan kita. Sebabnya Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma." Apabila ibu bapakmu menyuruh kamu melakukan perkara-perkara maksiat, mak bapak suruh, tapi suruhan mak bapak itu dilarang oleh Allah. Jangan kamu patuhi kehendak mak bapakmu itu. Namun demikian, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun demikian, ibu bapakmu itu hendaklah kamu gauli dengan baik di dunia ini. Tapi perintahnya jangan dipatuhi. Kita mengasihi Allah melebihi dari segala-galanya. Pemimpin andai kata menyuruh kita berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, tak boleh kita patuhi pemimpin tersebut. Apakah pemimpin itu pemimpin rumah tangga, suami, atau ibu bapa, atau mana-mana pemimpin. Sebab Rasulullah bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam perkara maksiat. Jadi kesimpulannya, nama Allah Al-Wadud boleh diartikan sebagai fa'il, subjek, maknanya Allah sangat menyayangi makhluk, atau Al-Wadud dengan makna maf'ul sebagai objek. Dia adalah zat yang wajib disayangi melebihi dari yang lain-lain. Lihat cantiknya bila kita belajar. Nah, sekarang kita berpindah. Kalau itu dari sudut bahasa, apa pula makna Al-Wadud menurut istilah agama? Istilah agama menurut syarak. Ini lagi cantik bila kita faham. Dan dengan memahami makna Al-Wadud menurut syarak, baru kita tahu kita ini sebenarnya termasuk muslim-muslimat yang bagaimana? Mari kita kaji. Ada 3 saja. Al-Wadud menurut kacamata syarak. Pertama sekali, adapun makna Al-Wadud menurut syarak, menurut agama, yang pertama, kita kena yakin dia, Allah Al-Wadud, mengasihi para walinya dengan memakrifatinya, dengan mengenalinya, dan sifat-sifatnya yang indah. Kesan daripada kasih sayangnya Allah, wadudnya, mawaddahnya Allah kepada orang-orang yang dekat dengannya. Wali-wali Allah maknanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Allah ajar orang-orang tersebut supaya memakrifatinya.
Memakrifatinya maknanya mengenalnya. Kenal nama Allah. Kenal sifat-sifat Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan ini. Itu sebabnya Ustaz sendiri tergerak untuk menulis buku ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa, para pendengar, tak kira di mana berada, terdorong untuk mengetahui banyak apa itu makna Al-Wadud. Rupanya satu di antaranya, Allah dorong hati kita belajar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang indah-indah belaka. Itu sebabnya bila ada perasaan ingin ikut kuliah subuh walaupun online, tentang nama-nama Allah. Kalau minggu yang lalu kita telah belajar nama Allah Al-Mu'ti, yang Maha Memberi. Itu juga salah satu nama Allah yang tidak begitu familiar dalam masyarakat kita. Nah, hari ini pula Al-Wadud, juga nama Allah yang tak begitu dikenal sangat oleh kebanyakan masyarakat Nusantara. Rupanya makna Al-Wadud itu berkat kasih sayang Allah kepada orang-orang yang dekat kepadanya, Allah dorong dia agar memahami, mengenali nama Allah Al-Wadud. Orang tua-tua selalu sebut, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak cinta. Sebabnya suami apabila tahu istrinya istri yang patuh, salihah, sehingga hatinya sayang, cinta, kasih. Karena apa? Karena bergaul dah puluhan tahun, tahu sifat pasangannya. Begitu juga sebaliknya. Ada baiknya dan ada betulnya. Tak kenal maka tak cinta. Kita yang dari kecil lagi tahu betul jasa mak bapak sampai besar, walaupun mak bapak telah meninggal dunia, jasa mereka tetap kita kenal. Karena apa? Karena kita tahu. Nah sekarang Allah Subhanahu Wa Taala dorong kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu adalah atas kehendak Allah. Karena Dia sayang pada kita. Inilah jenis Al-Wadud. Inilah jenis Al-Wadud yang paling agung dan paling tinggi. Al-Wadud jenis ini khas untuk para walinya. Maknanya orang yang dekat dengan Allah. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Hamba-hambanya yang bertakwa. Allah bagi. Dialah yang menganugerahkan kepada mereka sebab-sebab yang mendorong mereka sangat sayang dan kasih kepada Allah. Mendorong mereka mempelajari Al-Asma'ul Husna dan sifat-sifatnya yang maha agung, sehingga menimbulkan rasa sangat kasih kepada Allah. Ya, kesannya akan begitu. Sebab kita kenal Allah. Yang kedua, makna Al-Wadud menurut syarak. Dia, Allah, mengasihi orang-orang yang berdosa dengan memaafkan dosa-dosanya.
Kalau kita barangkali orang yang selalu menganiaya kita, memfitnah kita, biasanya yang muncul itu benci. Tapi Allah tidak. Walaupun dia penyembah berhala, walaupun dia melakukan berbagai dosa, minum arak, berjudi, berzina, namun Allah tetap mengasihi, yaitu dengan memberi ampunan bila mereka bertobat. Ini sebagaimana firman Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya. Ustaz selalu sebut ayat ini. Ayat 53 surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan hai Muhammad, hai hamba-hambaku yang bergelumang maksiat, jangan kamu putus asa akan rahmat Allah. Lalu Allah sebut, mengapa jangan fras walau dosa banyak macam mana pun. Lalu Allah sebut alasan dan sebabnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah bersedia memaafkan segala jenis dosa. Hatta dosa syirik. Jangan lupa ya, nanti waktu duha jam 10.30. 10.30 pagi ini, kita akan bahas bahagian terakhir dari kitab Bahaya Syirik. Dengan tajuk beberapa syirik yang berlaku dalam masyarakat. Mengapa manusia terpedaya sehingga terlibat dengan beberapa amalan syirik? Jangan lupa 10.30 pagi ini. Walaupun ayat Quran mengatakan bahawa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, itu maksudnya Allah tidak akan ampun bila mati dalam syirik. Tapi apabila dulu pernah buat syirik, lalu dalam keadaan masih sihat, masih hidup, minta ampun, hatta dosa syirik akan Allah ampun. Mengapa Allah ampun padahal perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah? Karena Allah punya sifat Al-Wadud. Sayangnya Allah luar biasa. Hatta terhadap orang-orang yang berdosa pun, dia tetap bersedia memaafkan. Yang penting, malah dalam hadis riwayat Imam Muslim, disebut, Allahu asyaddu farhan bitaubati abdi hina yatubu ilaih. Allah sangat-sangat gembira terhadap orang-orang yang bertobat kepadanya. Gembira. Allahu Akbar. Okey. Yang ketiga, apa makna Al-Wadud menurut pandangan syarak? Dia mengasihi makhluk ciptaannya. Allah mengasihi makhluk ciptaannya dengan menganugerahkan kepadanya rezeki, menganugerahkan kepadanya kecukupan, nikmatnya yang nyata dan tersembunyi. Allah kasih. Sebabnya hatta orang-orang kafir kadang-kadang diberi oleh Allah kekayaan melebihi daripada orang beriman. Allah jadikan orang-orang kafir lebih handsome, lebih cantik, lebih ganteng daripada orang-orang beriman. Tapi ingat, kecantikan
kejelitaan, kehandsoman bukan ukuran kasih sayang Allah. Andai kata orang tersebut tidak beriman. Bilal bin Rabah, tukang azan Rasul, orang Habasyah, Ethiopia, Afrika. Karena ada iman, dia lebih mulia di sisi Allah daripada uncle-nya Rasul, Abu Lahab. Abu Lahab itu handsome orangnya, kaya orangnya, punya istri yang sangat cantik, yang digelar dengan Ummu Jumail. Bilal pula, orang Afrika, hitam kulitnya, tak handsome. Backgroundnya, latar belakangnya hamba abdi, tak punya status, tapi karena imannya, dia disayangi oleh Allah, disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, jangan kesali kalau dicipta oleh Allah dalam keadaan hidungnya pesek, tidak handsome. No, no. Itu bukan ukuran. Yang ukuran itu iman. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Setelah kita memahami makna al-wadud menurut bahasa dan menurut istilah agama, ini pemahaman ini sangat mustahak. Nah, sekarang kita teruskan dengan petunjuk nama Allah Al-Wadud. Apa dia isyarat yang boleh kita fahami dari nama Allah Al-Wadud? Apa petunjuk yang dapat kita ambil dari nama Allah Al-Wadud? Apa pengajaran yang dapat kita ambil? Pertama sekali, Al-Wadud ini termasuk salah satu sifat Allah subutiyah, sifat kesempurnaan. Sifat Allah kan ada dua, ada subutiyah, ada salbiyah. Subutiyah maknanya sifat kesempurnaan bagi Allah. Allah Maha hidup, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Semua itu sifat kesempurnaan. Satu lagi sifat salbiyah, yaitu kita nafikan dari Allah segala sifat kekurangan. Allah tidak zalim, Allah tidak mati, Allah tidak lemah. Tidak, itu salbiyah. Sebagaimana Allah sebut dalam ayatul kursi, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Itu salbiyah. Subutiyahnya Al-Hayyul Qayyum. Allah Maha hidup lagi mengurus makhluk terus menerus. Jadi dari sudut itu, Al-Wadud termasuk nama Allah yang tersirat di dalamnya sifat mawaddah subutiyah. Allah Maha Pengasih. Subutiyah terbagi dua, ada subutiyah fi'liyah, ada subutiyah zatiyah. Subutiyah zatiyah maknanya sifat kesempurnaan Allah itu senantiasa. Seperti Al-Hayyu, Allah Maha hidup. Betul tak hidupnya Allah itu senantiasa? Tak pernah lekang daripada zat Allah sifat hidup tersebut. Sedangkan satu lagi, subutiyah fi'liyah, dia ada kaitannya dengan kehendak Allah. Al-Khaliq,
Allah yang Maha Pencipta. Dia ada kaitannya. Dia tidak mencipta apa? Yang dia cipta itu sempurna ke, cacat ke, itu adalah atas kehendaknya. Dia tidak cipta zuriat untuk seseorang. 3 orang ke, 5 orang ke, dia ada kaitannya dengan kehendak Allah. Al-Wadud ini adalah nama Allah yang di dalamnya Al-Mawaddah, dia adalah termasuk subutiyah fi'liyah. Allah sayang kepada siapa yang dia kehendaki. Ini ada kaitan dengan al-masyiah, kehendak. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah berkehendak untuk jadi kita orang-orang yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, ada satu lagi sambungan sifat Allah. Selain subutiyah, sifat kesempurnaan, diikuti dengan fi'liyah, ada kaitan dengan kehendak Allah. Tapi ada satu lagi, ikhtiyariyah. Dia ada kaitannya dengan ikhtiar dan usaha manusia. Ustaz pernah sebut sebelum ini. Nama Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Itu adalah sifat kesempurnaan subutiyah. Rezeki yang Allah bagi sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Itu sebabnya diikuti dengan fi'liyah. Namun demikian, untuk mendapat rezeki, ada kaitannya dengan usaha manusia. Hanya mengharap saja tapi tidak berusaha, tidak berikhtiar mencari rezeki, jangan harapkan akan dapat rezeki. Nah, begitu juga ingin mendapat kasih sayang Allah. Al-Wadud adalah subutiyah. Al-Wadud adalah subutiyah fi'liyah, sesuai dengan kehendak Allah. Dia tidak sayang pada siapa. Dia ada kaitannya dengan ikhtiar manusia. Antara lain, belajar makna nama Allah Al-Wadud. Antara lain, rajin ikut majlis ilmu atau tazkirah. Antara lain, rajin bukan saja salat fardu yang 5, tapi juga rawatib, duha, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir. Puasa bukan hanya Ramadan, tapi juga puasa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usaha. Tak cukup dengan hanya mengharap. Itu sebabnya usaha demi usaha yang telah kita lakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan dia dapat mengundang kasih sayang Allah turun kepada kita. Tapi mesti berusaha. Berusaha lebih, akan dapat lebih kasih sayang Allah. Usaha sedikit, dapat sedikit pula lah. Nah, sekarang sampai ke bahagian yang terakhir. Barangkali dalam 10 minit ini, kita akan simpulkan apa yang kita sudah dengar pagi ini. Apakah kesan iman kita kepada nama Allah Al-Wadud? Kesan positif. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dengar baik-baik. Andai kata kesan ini tidak ada pada diri kita, maknanya kita orang yang tidak faham. Maaf.
Barangkali kita orang yang tidak konsentrasi, tidak fokus terhadap ilmu yang disampaikan pagi ini. Kalau kita orang yang benar-benar faham, kepahaman itu akan melekat pada diri kita. Apa dia, Pak Ustaz? Dua saja. Dua saja. Tengok, ada tak kesan ini pada diri kita? Pertama, di antara kesan keimanan seseorang terhadap nama Allah Al-Wadud ini, pertama, dia akan senantiasa memohon dengan nama Allah Al-Wadud dalam doanya yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak disebut nama Allah Al-Wadud, tapi dia tersirat di dalam doa Rasul ini nama Allah Al-Wadud. Tolong ikut supaya jangan salah baca. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, wa as'aluka hubbak. Kita baca dulu doanya, nanti kita terjemahkan. Allahumma wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu kecintaanmu. Yang kita minta cinta Allah pada kita. Ya Allah, aku mohon kepadamu kecintaanmu. Cintailah daku. Dan aku mohon kepadamu kecintaan orang-orang yang cinta kepadamu. Kita bukan saja minta agar Allah cinta kepada kita, kita juga minta kepada Allah agar kita dicintai, disayangi, dikasihi oleh orang-orang yang cinta kepadamu. Guru-guru kita, ustaz-ustaz kita cinta kepada Allah. Kita sebagai murid, kita sebagai jemaah juga minta selain cinta Allah kepada kita, kita juga dikasihi, disayangi oleh guru-guru kita yang cinta kepada Allah. Dan satu lagi, dan mencintai amalan yang dapat mendekatkan aku kepadamu. Dan aku juga minta, ya Allah, agar aku mencintai amalan yang dapat mendekatkan diriku kepadamu. Semua kita tahu, amalan yang paling disukai oleh Allah, khasnya ibadat khusus, salat, puasa, doa, zakat, haji, umrah. Yang paling disayangi dan disukai oleh Allah dan selanjutnya diterima bila amalan itu ikut Rasulullah. Ini yang selama ini Ustaz ajar, ikut sunnah Rasul, ikut sunnah Rasul. Khasnya dalam bab beribadat. Sebab Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Khudhu anni manasikakum. Ambillah hanya daripadaku manasik hajimu. Macam mana cara tawaf, sa'i, lain-lain. Ikut cara Rasul. Itu sebabnya kalau ada para jemaah sampai hari ini, enggak. Saya lebih suka ikut apa cakap tuan guru. Saya lebih suka ikut amalan nenek moyang. Walaupun dibawa ayat Quran, dibawa hadis Nabi, mereka tolak. Itu di antara contoh orang-orang yang tidak mendapat kasih sayang Allah.
Lihat cantiknya doa yang datang dari Rasul. Derajat hadisnya sahih riwayat Imam Tirmizi. Tolong ulang sekali lagi. Allahumma wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepadamu kecintaanmu. Aku juga memohon kepadamu kecintaan orang-orang yang cinta kepadamu. Dan mencintai amalan-amalan yang boleh mendekatkan diriku kepadamu. Yaitu minta supaya Allah gerakkan hati suka beramal ikut sunnah Nabi, ittiba'un Nabi. Bila ada ciri-ciri itu pada diri hadirin dan hadirat serta para pemirsa, bermakna kita dah faham, mengerti makna al-wadud. Coba tengok berapa banyak dalam masyarakat orang yang tidak memiliki sifat itu karena terlalu fanatik dan ta'assub kepada tuan guru. Cakap sikit dalam TikTok langsung diikut, walaupun tidak membawa dalil ayat Quran dan hadis Nabi. Jenis manusia seperti itu termasuk ustaznya tak faham makna al-wadud. Lihat betapa besar faedahnya memahami nama Allah al-wadud. Yang kedua maknanya dari nomor satu lagi ya. Ini doa Nabi yang kedua. Juga riwayat Imam Tirmizi, derajatnya hasan. Juga kuat. Hasan maknanya baik. Bukan dhaif, bukan lemah. Bukan maudhu', bukan palsu. Ini doa yang kedua, Ustaz harap juga dapat diamalkan oleh setiap jamaah. Mengapa Ustaz mengharap begitu? Karena sayangnya Ustaz kepada semua jamaah. Sayang dengan pengertian lillahi ta'ala. Supaya mengundang kasih sayang Allah. Supaya mengundang agar amal diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, doa yang kedua ini, Allahumma rzuqni hubbak. Tolong ulang. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yanfa'uni hubbuhu 'indak. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kecintaan kepadamu. Beri aku rasa cinta kepadamu, ya Allah. Dan kecintaan kepada orang-orang yang cintanya berguna di sisimu. Cinta kepada Rasulullah. Karena cinta kepada Rasulullah membuat kita ikut cara Rasulullah. Cinta kepada guru-guru kita yang mengajar kita sunnah Nabi, sehingga amal kita yang selama ini barangkali ditolak karena banyak bercampur bid'ah, akhirnya diterima oleh Allah karena sayangnya kita kepada guru-guru sunnah. Hadirin dan hadirat, ini yang Ustaz maksudkan. Al-Wadud itu nama Allah subutiyah, fi'liyah, ikhtiyariyah. Sifat kesempurnaan Allah. Al-Wadud. Fi'liyah. Berdasarkan kehendak Allah. Dia tidak bagi kasih sayang kepada siapa. Dan yang ketiga, ikhtiyariyah. Kita mesti ikhtiar dan berusaha agar amal-amal kita diterima oleh Allah. Antara lain syaratnya, selain ikhlas, ikut cara Rasul. Ikut sunnah Nabi.
bukan asal ikut. Ini dikuatkan oleh ayat 31 Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad kepada mereka, sekiranya kamu benar-benar kasihkan Allah, kamu mesti ikut aku. Dengan mengikuti aku, barulah kamu layak mendapat kasih sayang Allah. Barulah Allah ampun dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini maknanya, mendakwah kasih sayang Allah, ingin mendapat ampunan Allah. Tapi Nabi Muhammad sunnahnya tidak diikuti. Jangan bermimpilah di siang hari. Jangan harap akan dapat kasih sayang Allah. Sebab syarat sayangnya kita betul-betul pure, murni kepada Allah bila kita ikut Rasulullah. Barulah kita layak mendapat kasih sayang Allah. Ingat ya, ayat ini asbabun nuzulnya ialah orang-orang Yahudi Madinah zaman Nabi mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad, kau kira kamu sajakah yang sayang Allah? Kami juga sayang Allah." Begitu kata mereka. Sebab mereka ada Taurat, mereka ada Nabi Musa. Tapi sayangnya mereka tolak Nabi Muhammad. Mereka tolak ajaran Nabi Muhammad. Itu sebabnya kata mereka, kami juga sayang pada Allah. Lalu Allah suruh Nabi Muhammad beritahu pada mereka, orang-orang Yahudi Madinah, sekiranya kamu benar-benar kasihkan Allah, kamu mesti ikut aku, kata Nabi. Dengan mengikuti ajaranku, baru kamu layak mendapat kasih sayang Allah, baru kamu layak mendapat ampunan Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, kaedah ilmu tafsir. Jangan lupa, al-ibrah bi umumil alfaz, la bi khususil asbab. Segala pengajaran Al-Quran adalah seumum lafaznya, bukan berdasarkan karenanya ayat itu diturunkan. Ayat itu diturunkan betul untuk orang-orang Yahudi Madinah pada asalnya. Tapi pengajaran ayat ini untuk semua, termasuk umat Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang mengatakan kasih Allah, sayang Nabi Muhammad. Tapi dalam beribadat, mereka tidak ikut Rasul. Itu namanya sayang yang palsu. Bohong saja di mulut. Sebagaimana bohongnya orang-orang Yahudi. Katanya sayang pada Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak diikuti. Mudah-mudahan kita tak termasuk golongan itu. Barang siapa yang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah dan dia benar dalam mengikutinya, yakni ittiba'ur Rasul, itulah orang yang mencintai Allah. Dan selanjutnya Allah mencintainya dan mengampuni dosa-dosanya. Itu sebabnya kita akhiri kuliah subuh pagi ini, biar genap 1 jam. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Coba tengok. Bagaimana sikap orang-orang yang beriman? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna min man haddallaha wa rasulah
walau kanu aba'uhum wa abna'uhum au ikhwanuhum au ashiratahum. Dengar baik-baik. Kita ada tuan guru yang kita sanjung. Kita ada ibu bapa, kita ada nenek moyang. Sebagai orang beriman, bagaimana sepatutnya sikap kita? Allah sebut, kamu, wahai Muhammad, tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kamu tak akan dapati orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat, mereka saling kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu bapa-bapa mereka, nenek moyang mereka. Walaupun orang itu anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka. Kamu tidak akan dapati orang yang benar-benar imannya pada Allah dan hari akhirat, mereka akan jadi orang yang sayang pada nenek moyang, sayang kepada ibu bapa, sayang kepada tuan guru yang menentang ajaran Allah dan Rasul. Menentang ajaran Allah dan Rasul ini, dia ada dua jenis ya. Menentang directly, aku tak percaya Quran, aku tak percaya sunnah, itu directly. Tapi ada yang tergolong menentang Allah dan Rasul indirectly, secara tidak langsung. Siapa? Mengaku muslimat, mengaku mukmin mukminat, tapi lebih mendahului pandangan tuan guru, ibu bapa, nenek moyang daripada kata-kata Allah dan Rasul. Indirectly, apalagi sampai mengatakan amalan atau ajaran tuan guruku lebih baik, tak mau ikut sunnah. Betul tak itu secara tidak langsung dia meletakkan tuan gurunya di atas Rasulullah? Apalagi sampai mengatakan Nabi Muhammad itu sebenarnya Allah. Kata ajaran sihok, Nabi Muhammad itu tidak ada kemaluan. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat kesesatan-kesesatan pada akhir zaman. Hanya orang-orang yang mengikuti majelis ilmu sahaja, biiznillah akan selamat. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah kasih sayangnya sehingga terus belajar dan terus belajar. Belajarlah sejak dari buayan hingga masuk lahat, hingga mati maksudnya. Semakin banyak kita belajar, kita terasa semakin kosong. Semakin banyak kita baca, semakin banyak kita ikuti tazkirah, semakin banyak ilmu yang kita belum tahu. Kita akhiri dengan doa. Sebelum itu, Ustaz ingatkan sekali lagi, jangan lupa jam 10.30 nanti, kita ada kelas online, yaitu tentang mengapa syirik masih lagi diamalkan dalam masyarakat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tambahlah kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki yang baik-baik, halal lagi diberkati, dan terimalah amal-amal saleh kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cintamu kepada kami, dan cinta orang-orang yang cinta kepadamu kepada kami.
Dan berilah kami, ya Allah, dorongan agar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab baginda maksum, semua ucapan baginda adalah wahyu. Siapa yang mengikuti baginda itu bermakna secara automatically taat dan patuh kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur pagi ini dapat memahami makna namamu Al-Wadud. Rupanya banyak sungguh pengajaran yang dapat kami ambil daripada namamu Al-Wadud, sifatmu Al-Mawaddah. Oleh sebab itu, berilah kami dorongan untuk senantiasa berikhtiar agar kami tergolong ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat mawaddah-Mu. Dan selanjutnya kami bahagia di dunia, di alam barzakh dan di alam akhirat. Ya Allah, berilah kami juga dorongan untuk share video ini, kuliah online ini kepada saudara mara kami yang kami kasihi, supaya mereka juga tahu betapa pentingnya sifat al-mawaddah daripadamu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.